Kalau pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang lama, sepatunya tuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama kami di JP Basket Channel. Kali ini kita bakal ngebahas performance review dari sepatu League Class 2 ini. Seperti biasa, buat yang belum subscribe boleh di subscribe dulu, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya buat dapetin notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, lanjut, bakal seperti apa performance review dari sepatu League Class 2 ini. Tonton video ini sampai habis ya. Oh iya, sama seperti sebelumnya, jadi pembahasan kali ini hanya sebatas penggunaan di lapangan outdoor ya teman-teman, karena kita belum sempat coba di lapangan indoor. Jadi untuk pembahasan di lapangan indoor kita skip dulu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai dari traksi. Jadi kalau ngomongin traksi dari sepatu League Class 2 ini, waktu pertama kita pakai, itu oke banget sih traksinya. Jadi emang enak aja gitu traksinya. Terutama penggunaan pola herringbone yang kayak gini, emang membuat sepatu League Class 2 ini punya grip yang bagus sih. Nah, yang masalah nih, waktu outsole dari sepatu ini udah mulai ketempelan debu teman-teman. Jadi agak kurang konsisten gitu sih traksinya. Nggak yang sampai licin gitu, cuman lumayan ada penurunan sih. Kalau dibandingin sama traksi waktu outsole sepatu ini masih bersih di awal gitu. Jadi menurut kita emang harus sering-sering di web sih ini traksinya. Terutama buat kalian yang sering main di lapangan outdoor yang berdebu gitu, asal rajin-rajin di web aja, menurut kita aman sih traksinya. Kalau ngomongin durabilitas outsole, kita udah sempat coba di 3 kali penggunaan di lapangan outdoor ya teman-teman. Jadi lapangannya tuh ada yang dari halus sampai yang dari kasar kayak gitu, dan kita nggak nemuin sih outsole dari sepatu ini yang kekikis banget kayak gitu. Jadi menurut kita emang penggunaan pola traksi yang lumayan tebal kayak gini ngebuat outsole dari sepatu ini lumayan durable sih teman-teman. Jadi kayaknya emang tahan aja untuk penggunaan di lapangan outdoor sekalipun. Terus kalau outsole lagi bersih, sepatu ini tuh lumayan berdecit. Tapi kayak yang tadi kita bilang ya, kalau outsole udah mulai ketempelan debu, decitnya tuh jadi kadang ada, kadang enggak kayak gitu. Tapi lumayan lah, buat para pecinta decit, sepatu ini bisalah jadi salah satu pilihan. Nah, yang unik, padahal kalau kita lihat sekilas nih, outsole dari sepatu ini tuh lumayan flat ya, terutama di bagian belakang sini. Tapi ternyata teknologi Flexolite di sepatu ini, yaitu teknologi rubber yang fleksibel kayak gitu, itu ngebuat heel to toe transition ini berasa smooth sih kalau kita rasain. Apalagi ditambah dengan material upper yang lumayan lentur kayak gini yang nanti bakal kita bahas di belakang, itu ternyata sukses sih ngebuat heel to toe transition dari sepatu ini berasa enak gitu teman-teman. Jadi emang berasa smooth gitu heel to toe transition dari sepatu ini. Jadi secara keseluruhan kalau ngomongin traksi dari sepatu ini mantap sih menurut kita. Asal sering dibersihin aja. Lanjut bahas cushion dari sepatu ini. Jadi kalau ngomongin cushion dari sepatu ini, menurut kita cushionnya tuh berasa empuk sih. Emang nggak yang empuk banget, tapi lumayan lah. Terutama di bagian belakang sini teman-teman. Impact protection-nya tuh menurut kita oke banget sih teman-teman. Jadi sebenarnya kan kita lututnya agak sering kumat-kumatan gitu teman-teman. Nah pas coba pakai sepatu ini, itu rasanya enak banget sih. Jadi nggak berasa sakit gitu. Buat lompat-lompat juga berasa enak aja. Jadi menurut kita aman-aman aja sih. Nggak yang buat lutut bakal berasa sakit kayak gitu. Terus cushion dari sepatu ini tuh nggak yang tebel banget gitu ya teman-teman, terutama di bagian depan nih. Jadi coat feel dari sepatu ini tuh tetap oke sih. Jadi kalau ngomongin keseluruhan cushion dari sepatu ini, kita suka sih.
Kalau ngomongin material upper dari sepatu ini nyaman banget sih menurut kita. Jadi penggunaan bahan nilon di bagian forefoot sepatu ini lumayan agak tebal ya teman-teman. Jadi nggak yang tipis banget kayak gitu, tapi lumayan lentur juga. Jadi berasa nyaman aja gitu di kaki. Terus padding di bagian lidah sepatu ini nggak yang tebal banget gitu teman-teman, tapi materialnya tuh lumayan halus gitu, jadi berasa empuk sih. Dan adanya synthetic leather di lidah sepatu ini lumayan ngebuat di bagian lidah sepatu ini tuh bakal tetap berasa nyaman walaupun ikat tali sepatunya tuh yang kencang gitu teman-teman. Oke sih. Terus kalau lanjut ke padding di bagian ankle nih, ini lumayan empuk, tebalnya juga pas menurut kita, lumayan ngebuat kaki berasa nyaman. Terus kalau ngomongin tali sepatu dari sepatu Likless 2 ini, kalau menurut kita panjangnya udah pas. Terus kalau besarnya emang agak beda ya dari tali sepatu yang biasa dipakai di sepatu basket yang lain. Nah setelah kita coba ternyata emang ada sedikit masalah sih di penaliannya. Jadi agak berasa licin yang gampang lepas gitu teman-teman. Jadi kalau mau yang aman untuk kuncian di sepatu ini, lebih baik diikatnya itu 2 kali teman-teman. Tapi material tali sepatu yang kecil kayak gini ada positifnya teman-teman. Jadi kalau mau narik tali sepatunya nih buat dikencengin gitu, ini gampang banget sih nariknya, jadi langsung gitu. Itu aja sih. Jadi emang paling nggak ada positifnya lah penggunaan tali sepatu yang kecil kayak gini. Terus kalau ngomongin sirkulasi udara di sepatu ini, hampir sebagian besar material di sepatu ini tuh breathable banget teman-teman. Terutama di bagian mesh ini teman-teman, bagian yang agak belakang ini kelihatan kan kalau lubangnya gede-gede gitu. Jadi intinya kalau pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang lama, sepatunya tuh bakal tetap berasa nyaman aja gitu, nggak yang berasa panas gitu. Oh ya, untuk material upper dari sepatu ini itu hampir sebagian besar itu lentur banget teman-teman. Jadi nggak perlu waktu breaking time lagi. Jadi waktu pertama kali kalian coba tuh bakal langsung berasa nyaman sih ini sepatunya. Ngomongin fit, menurut kita fit dari sepatu ini tuh true to size ya teman-teman. Jadi menurut kita panjang dan lebarnya tuh udah pas banget sih. Emang agak ada sedikit yang roomy sih di bagian depan, cuman kita malah sukanya yang kayak gini sih, jadi nggak yang ngepas banget gitu. Dan untuk tipe kaki lebar menurut kita tetap true to size aja sih ya, soalnya material upper dari sepatu ini tuh lumayan lentur gitu, jadi kayaknya bakal ngikutin bentuk kaki sih. Gitu aja sih kalau ngomongin fit dari sepatu ini. Lanjut bahas support. Di bagian depan nih, penggunaan material yang lentur kayak gini ternyata punya support yang oke sih teman-teman. Ini kayaknya karena kayak yang tadi kita bilang di depan tuh, bahan nilonnya tuh lumayan tebal. Jadi ini tanpa perlu adanya fuse overlay atau midsole naikkan kayak gitu, support dari sepatu ini udah lumayan oke sih di bagian depan sini. Terus di bagian samping nih sama juga disupport dengan baik dengan penggunaan bahan nilon kayak gini. Terus untuk di bagian heel counternya, ini menurut kita oke banget sih. Jadi penggunaan heel counter yang keras kayak gini cukup sih ngebuat kaki kita berasa kejaga gitu di bagian belakang sini teman-teman. Terus untuk sistem penalian di sepatu ini itu kan ada beberapa opsi buat sistem penalian ya teman-teman. Ada yang di atas, ada yang agak ke dalam kayak gini. Nah menurut kita yang agak di atas dan ke dalam ini lumayan sih buat nambah kuncian di bagian sini. Kalau kita sih sukanya pakai penalian yang paling atas ini, jadi yang biasa kayak gitu. Tapi balik lagi, itu ke selera masing-masing ya teman-teman. Terus yang terakhir, setup outrigger dari sepatu ini tuh lumayan lebar, jadi lumayan ngasih kestabilan yang baik buat yang suka lompat, yang suka step back kayak gitu. Itu aja sih kalau ngomongin support dari sepatu ini.
oke, secara keseluruhan nggak ada poin minus yang berarti banget sih di sepatu ini. Jadi dengan harga 699.000 kita bisa dapetin traksi yang lumayan oke menurut kita, asal sering dibersihin aja. Terus cushion yang lumayan empuk juga, material upper yang nyaman banget menurut kita, dan support yang baik juga tentunya di sepatu ini. Kalau dibandingin dengan sepatu lokal yang lain, Lik emang biasanya harganya agak beda ya teman-teman, jadi emang harganya agak di atas. Tapi ini setara sih dengan kualitas yang diberikan oleh Lik di sepatu ini. Dan ini worth it banget sih buat dibeli menurut kita. Jadi buat kalian yang lagi nyari sepatu budgetnya di bawah 1 juta, ini recommended banget sih teman-teman. Terus sepatu ini juga recommended buat kalian yang nyari sepatu bisa dipakai buat basket, bisa dipakai buat sekolah gitu atau ngantor gitu. Sepatu ini punya warna yang cocok sih buat kalian teman-teman. Oke, jadi segitu dulu kalau ngebahas performance review dari sepatu Lik Class 2 ini. Buat kalian yang punya masukan buat channel kita, bisa tulis di kolom komen ya teman-teman. Yang punya rekomendasi sepatu apa yang cocok buat di review selanjutnya juga boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Follow juga IG kita di JP Basket Channel. Semoga basketmu menyenangkan.